Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan terus diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali ke pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi hidup kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Serta kami melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Amsal 24 ayat 10. Saya bacakan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jemaat dikasih Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya masa kesesakan. Kondisi di mana kita mengalami beban yang berat, kondisi di mana kita tidak leluasa bertindak, kondisi di mana kita ini tertekan. Entah itu karena beban hidup, permasalahan, entah ekonomi, kesehatan, karena pekerjaan, tuntutan ini dan itu, dan banyaklah alasan apapun itu. Bisa membuat seseorang itu mengalami kesesakan dalam hidupnya. Nah, bukan berarti kalau ikut Tuhan bebas dari kesesakan. Tidak, selalu ada saja. Ya, kesesakan itu bisa saja datang. Sewaktu-waktu, kadang kita nggak mengerti kapan waktunya. Tetapi, yang namanya kesesakan tidak bisa dihindarkan dan kita harus menghadapinya. Kita harus bisa melewati masa itu dan kita harus menang. Nah, tetapi perhatikan, jika kita ada di masa kesesakan, pesan firman Tuhan pagi ini, jangan engkau tawar hati. Sebab jika engkau tawar hati, engkau mulai jadi lemah, engkau mulai pesimis, engkau mulai istilahnya putus asa, hilang pengharapan, maka kecillah kekuatanmu. Padahal pada masa kesesakan kita butuh kekuatan ekstra. Kita butuh kekuatan yang lebih untuk bisa mengatasi masa kesesakan itu. Untuk kita bisa melewati masa kesesakan itu. Kalau kita sudah mulai istilahnya putus asa, kita sudah mulai hilang harapan, ya kecil kekuatan kita sehingga beban itu akan semakin berat. Tekanan yang menghimpit itu semakin berat. Kesesakan itu tidak akan segera berakhir, seakan-akan lama sekali, sulit sekali, dan berat sekali. Jemaat dikasih Tuhan, dibutuhkan apa pada masa kesesakan? Ya, dibutuhkan semangat yang baru. Jangan tawar hati, tetap optimis, tetap yakin dan percaya bahwa kita bisa melewati masa itu. Sebab kita tidak sendirian, kita tidak berjuang sendiri, kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang setia menyertai kita, ada Tuhan yang setia menolong hidup kita. Nah, tergantung kita, maukah kita bersandar kepada Tuhan atau kita justru mengandalkan kekuatan kita sendiri? Ya, itu kehendak kita. Kehendak bebas istilahnya, free will. Saudara mau gimana? Ya dengan kekuatan kita berat, semakin
Akhirnya apa? Orang bisa yang namanya tawar hati. Orang bisa yang namanya kehilangan kepercayaan diri. Orang bisa yang namanya pesimis dengan keadaannya, ngelokro, dan akhirnya hilang pengharapan. Kalau sudah demikian, semakin kecil kekuatannya, sehingga akhirnya bisa jadi orang itu tidak bisa melewati masa kesesakan. Ngeri. Semakin terpuruk, semakin jatuh, dan seterusnya. Mari jemaat dikasih Tuhan. Dalam kondisi apapun, terlebih pada masa kesesakan, jangan pernah tawar hati. Ingatlah masih ada Tuhan. Ingatlah Tuhan Yesus akan menolong hidupmu. Dia berkata, mari kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Berat bebanmu. Dalam kesesakan, datang sama dia. Dia akan beri kekuatan. Kita sanggup menanggungnya. Ya, dia beri kelegaan kepada kita. Sekali lagi, engkau butuh kekuatan ekstra saat masa kesesakan itu datang. Saat engkau dalam beban yang berat, saat engkau mengalami pergumulan yang tidak mudah, ya itu bisa dikatakan masa kesesakan bagi hidupmu. Tetapi ingat, dibutuhkan kekuatan ekstra. Supaya kita punya kekuatan ekstra, apa yang dilakukan? Ingat, jangan sampai tawar hati. Perhatikan ini, jangan sampai tawar hati, jangan sampai patah semangat, jangan sampai putus asa, ya, jangan sampai hilang pengharapan. Sebaliknya, pada masa kesesakan, engkau harus menguatkan percayamu kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan Daud dalam masa kesesakan terhimpit. Ya, dia menguatkan percayanya kepada Tuhan. Nah, kita pun mari kuatkan imanmu, teguhkan hatimu, tetap pegang firman Tuhan melebihi dari apa yang terjadi. Kenyataannya begini, jangan kita mendewakan kenyataan di depan kita. Jangan kita menganggap bahwa kenyataan atau keadaan yang terjadi di depan mata kita itu seakan-akan sudah final. Ingat, kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Kita punya Tuhan yang sanggup bikin mujizat. Kita punya Tuhan yang sanggup bikin terobosan terjadi dalam hidup kita. Yang dibutuhkan iman. Orang benar hidup oleh iman. Percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan memampukan kita. Sehingga kalau kita nggak tawar hati, kita punya semangat, kita punya keyakinan yang teguh dalam Tuhan, maka besar kekuatanmu. Engkau bisa melewati setiap masa kesesakan yang terjadi dalam hidupmu. Dan engkau pasti berkemenangan. Ingat, bukan gagah kuat kita, tapi ada Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Sungguh Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Bahkan ketika apa yang terjadi di depan mata kami adalah sesuatu yang seakan-akan sudah final, tidak mungkin berubah. Tetapi sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara, jauh melebihi apa yang bisa kami doakan, lebih daripada apa yang bisa kami pikirkan, lebih dari kenyataan yang terjadi dalam hidup kami. Mari Roh Kudus yang teguhkan dan kuatkan kami. Sehingga siapapun di antara kami yang sedang dalam masa kesesakan, supaya tidak putus asa, tetap bersemangat, tidak tawar hati. Tapi kami punya iman, kami pasti bisa. Dan ada kekuatan yang baru yang dari Tuhan yang memampukan kami melewati semuanya dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Serahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon bimbingan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.